Konflik donasi Agus Salim yang makin hari makin kusut, menjalar kemana-mana dan menyeret banyak pihak, membawa langkah Denny Sumargo ke Kementerian Sosial. Libatkan Kemensos agar persoalan donasi Agus Salim bisa selesai hingga ke akar-akarnya. Denny Sumargo, Novi dan sejumlah orang lainnya disambut langsung Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Benang kusut persoalan yang semula bertujuan baik, membantu biaya pengobatan Agus usai disiram air keras, bertaut makin runyam ketika ada selisih paham soal penggunaan uang donasi. Mendengar hal ini, pihak Kemensos tak hanya menerima Denny Sumargo dan Novi, tapi juga berencana menyambangi Agus untuk menjernihkan duduk perkara. Tapi benarkah pihak Agus yang diwakili oleh Farah Tabas merasa kecewa karena merasa Kemensos tak berpihak pada kaum lemah? Ini kan masalah sebenarnya bukan masalah besar ya, tapi akhirnya jadi bisa besar dan bisa mengakibatkan fitnah kemana-mana, suku lah, ke inilah, ke pengacara lah, kemana-mana. Saya pikir ini udah nggak kondusif, jadi saya izin merapat. Mengajak semua teman-teman termasuk Mas Agus ya, Mas Agus Salim ya, dan juga para pengacara, mari kita duduk bersama, mari kita bicara, kita cari solusi. Ya, itu yang terbaik adalah mencarikan solusi. Minta Kementerian Sosial untuk berpihak pada orang yang lemah, bukan kepada orang-orang yang mencari uang dengan open donasi. Ya saya nggak tahu kan, yang jelas untuk kepentingan organisasi atau yayasannya. Sengkarut persoalan kian sukar diselesaikan ketika banyak perkara lain yang mencuat ke permukaan. Sama-sama merasa benar, sama-sama saling melempar tudingan, termasuk soal bagaimana seharusnya penggalangan donasi dilakukan, juga bagaimana uang donasi itu digunakan, membawa pihak Kemensos menegaskan bahwa penggalangan donasi tidak bisa dilakukan secara serampangan. Dan bagi Novi, sebagai pemilik yayasan yang menampung uang donasi Agus Salim, ia siap diaudit karena merasa tidak pernah menyelewengkan uang donatur. Dan dalam aturan itu tentu ada pertanggungjawaban. Di samping dapat izin, nanti ada pertanggungjawaban. Uang yang sudah didapat atau barang yang sudah didapat itu dipergunakan untuk apa. Kemudian perlu diaudit baik oleh pihak yang berwenang maupun oleh masyarakat secara luas. Terkait audit ya, saya selalu sampaikan dan konsisten untuk audit, silakan diaudit. Dari awal kita nggak pernah takut untuk audit. Mau rekening pribadi saya, mungkin staf saya dan orang-orang pengelola yayasan, silakan. Kita bersedia dengan senang hati. Terus kita ikut arahan Gusmen, Pak Wamen, ya apapun itu, Bu Dirjen. Semuanya kita ikutin arahannya dan saya sekali lagi ucapkan terima kasih untuk Gusmen, untuk Pak Wamen, semua yang sudah menerima kita di sini dengan sangat baik. Itu aja. Soal penyelenggaraan donasi butuh izin dan mengikuti aturan yang berlaku. Tapi bagaimana pula dengan penerima donasi itu sendiri? Di simpul inilah Kemensos menyampaikan bahwa penerima donasi harus menggunakan bantuan dari donatur sesuai kebutuhan. Bahkan Denny Sumargo mengungkap cerita di balik layar bahwa Agus bisa terjerat pidana lantaran donatur yang menyumbangkan uang mereka merasa kecewa karena menduga ada penyalahgunaan uang oleh Agus Salim. Yang donatur mau nggak ini digunakan untuk keperluan lain? Kalau donaturnya nggak mau ya ini bisa jadi perkara juga gitu. Karena yang donatur itu niatnya ya mau bantu untuk pengobatan kan gitu kan. Dia tahu itu kan karena untuk pengobatannya Mas Agus, yang saya tahu loh ini, karena lewat podcast itu taunya itu. Kalau kemudian saya misalnya membantu untuk pengobatan tapi untuk dipergunakan yang lain kan, ya saya bisa kecewa dong. Sudah ada wacana apabila uang ini tergugat oleh para donatur dan gugatan itu jalan, ada kemungkinan yang saya sampaikan kepada Gus Menteri, salah satu dari mereka bisa ada yang terpidana. Ada kemungkinan. Dan itu adalah hal yang saya tidak inginkan. Makanya saya dari kemarin berusaha banget. Kami bertanggung jawab, kami menjaga jangan sampai disalahgunakan, kan nggak enak kedengarannya. Akhirnya yang korban itu Agus gitu. Sebelum sampai ke Kementerian Sosial, pihak Agus dan Novi sejatinya telah mencoba beberapa kali mediasi. Pertama diinisiasi oleh Denny Sumargo, kemudian terjadi lagi mediasi yang lagi-lagi menemui jalan buntu. Perkaranya diduga karena draft tuntutan Agus yang dinilai sejumlah pihak kelewat batas. Jadi saya bertanya kepada netizen, apakah klausul seperti ini buat mereka masuk akal? Soalnya saya nanya teman saya yang advokat, nggak terlalu menguntungkan gitu loh. Maksudnya gimana sih? Ya nilai sendiri gitu loh. Jadi ya saya pikir itu mungkin pasti ada miskomunikasi.
Itu teman-teman mesti ingat, di situ tulisannya draft. Draft itu yang akan dibicarakan lagi oleh para pihak untuk kemudian difinalisasi, bukan draft itu ditandatangan. Itu udah kita notice loh dari awal. Kalau ini ada pemaksaan atau ada arahan penggiringan penandatangan draft TT di situ, kita walk out. Dan aku rasa semua tim intinya TT yang datang udah pada tahu gitu. Dia perlu tunjangan hidup karena nggak dapat gaji pensiun. Tidak ada salahnya uang itu walaupun ada lebih buat dia. Nah, kalau memang uang itu nanti akan diberikan atau ada lagi orang buta, ya silakan bikin donasi baru. Nah, ini agak aneh juga bagi kami. Ke kasus ini bermuara, sepertinya masih panjang jalan terbentang untuk menyelesaikan segala persoalan. Tapi bagi Novi sendiri, perkara Agus Salim yang memakan waktu berbulan-bulan, bahkan belum rampung hingga sekarang, benar-benar menyita waktunya. Ingin kasus ini segera selesai, Novi berharap ada titik tengah yang menyudahi sengketa dengan Agus Salim. Ini sekitar 2 bulan ya sudah berjalan. Saya pun kan punya anak asuh, kita punya ODGJ yang kita rawat, dan kita kegiatan sosial tetap harus jalan. Banyak orang yang butuh bantuan saya, makanya saya berharap ini segera selesai karena sangat disayangkan yang harusnya kita bantu orang tapi tersita untuk hal-hal seperti ini gitu.